صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. وأما النوع الرابع وهو المنجيات فهو التوبة والندم على الذنوب والصبر على البلاء والشكر على النعمة والخوف والرجاء والزهد بالدنيا والإخلاص والصدق بالطاعات ومحبة الله وتعظيمه والرضا بأفعاله والشوق إليه والخشوع والتواضع له. وكل ذلك ذكرناه في هذا الربع وذكرنا أسبابه وعلامته. فليتفكر العبد كل يوم في قلبه ما الذي يعوزه من هذه الصفات التي هي المقربة إلى الله تعالى. فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنها أحوال لا يثمرها إلا علوم، وأن العلوم لا يثمرها إلا أفكار. فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم فليفتش ذنوبه أولا وليتفكر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها في قلبه، ثم لينظر بالوعيد والتشديد الذي ورد بالشرع فيها وليتحقق عند نفسه أنه متعرض لمقت الله تعالى حتى ينبعث له حال الندم إلى آخره. Arti daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Macam yang keempat daripada beberapa macam yang perlu ditafakkurkan, yang perlu direnungkan oleh setiap orang, yaitu sifat-sifat yang menyelamatkan, al-munjiyat. Maksudnya adalah kita dituntut untuk merenungi, memikirkan apakah sifat-sifat yang menyelamatkan ini sudah ada pada diri kita. Apakah sudah bersifat diri kita ini dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu seperti tobat, penyesalan atas dosa-dosa, sabar atas bencana, syukur atas segala nikmat, cinta takut kepada Allah, mengharap rahmatnya Allah, zuhud pada dunia, ikhlas beramal murni karena Allah, sidik jujur dalam amalan-amalan taat, cinta kepada Allah, mengagungkannya Allah, ridha dengan perbuatan-perbuatannya Allah, rindu kepadanya, kepada berjumpa dengan Allah, khusyuk dan tawadhu kepadanya Allah. Itu contoh-contoh daripada sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang menyelamatkan kita, yang mestinya kita bisa memiliki sifat-sifat itu. Dan masing-masing yang demikian itu telah kami sebutkan pada rubuh ini
dan telah kami sebutkan sebab-sebabnya dan tanda-tandanya. Apakah kita ini sudah tobat kepada Allah? Bagaimana caranya supaya kita bisa bertobat? Apa tanda-tanda tobat yang diterima oleh Allah? Nah, itu sudah dijelaskan. Maka hendaklah seorang hamba berpikir, tafakur, merenungi setiap hari, baik di waktu pagi atau sorenya, dalam hatinya apa yang menyulitkannya dari sifat-sifat ini yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Kalau selama ini kita belum ada tobat, apa penghalangnya? Nah, itu disuruh kita merenungi. Kalau selama ini kita belum bisa bersabar atas menerima yang tidak senang, apa yang menyebabkannya kita kada bisa bersabar? Apa yang menyebabkan kita ini belum bisa zuhud pada dunia? Apa sebabnya yang menyulitkan kita untuk bersifat sidik, bersifat jujur dalam amalan-amalan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam perbuatan taat, seringkali apa yang kita ucapkan itu kada jujur. Artinya bertentangan dengan praktik yang kita lakukan. Kita ambil contoh, setiap kali kita hendak sembahyang atau memulai sembahyang, kalimat yang diucapkan adalah Allahu Akbar. Nah, artinya Allah Maha Besar. Nah, apakah kita itu sudah jujur dengan ucapan kita Allah itu Maha Besar? Atau hanya di mulut tapi belum bisa kita mempraktikkan bagaimana mestinya orang yang mengakui, mengimani bahwa Allah itu Maha Besar? Nah, sesuatu yang Maha Besar itu adalah sesuatu yang menyita perhatian pemikiran kita. Itu ngarannya disebut besar. Kita ambil contoh, esok orang hendak datang ke rumah kita menagih hutang, membawa polisi. Sudah ada kiriman suratnya, esok kena orang jam sekian datang menagih hutang. Nah, sedangkan kita ini belum ada membayarinya, kemampuan duitnya belum ada membayari. Nah, ini bisa dikatakan bahwa masalah itu masalah besar. Itu akan menyita perhatian pemikiran kita. Kita makan, kita keingatan esok kena kayak apa menghadapi orang datang. Hendak guring tak pikir, di dalam WC tak pikir, di kendaraan tak pikir. Esok nih pajang datang orang menagih hutang, maka duitnya kadada, bila kada kau bayar tangkap orang. Nah, itu contoh sesuatu yang besar. Nah, kalau kita mengiktikadkan bahwa Allah itu yang maha besar, tentu segala yang bersangkut paut dengan taat, bersangkut paut dengan Allah, itulah yang menyita perhatian kita. Itulah yang menyita pemikiran kita. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita kerjakan, pikiran kita itu selalu terarah kepada Allah, kepada urusan-urusan yang bersangkut paut dengan Allah.
Nah itu kalau kita bujur-bujur, jujur mengatakan bahwa Allah itu adalah maha besar. Umpamanya kita ada melakukan sesuatu perbuatan maksiat, atau contoh lain lagi, umpamanya kita ini belum sembahyang. Ini contoh orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu adalah maha besar. Ini belum sembahyang. Sedangkan sembahyang ini adalah taat perintah Allah. Sembahyang itu adalah waktunya munajat kepada Allah. Nah, ini belum melaksanakan sembahyang, padahal sudah waktunya. Nah, apapun yang dia kerjakan, ini kadang merasa nyaman. Karena sembahyang beluman lagi, makannya kada nyaman, bekerja apapun inya kada nyaman, selamanya masih belum menunaikan perintah Allah ini. Nah itu bagian daripada kenyataan bahwa Allah itu adalah maha besar. Kalau kita mengatakan di mulut bahwa Allah itu maha besar, tapi begitu kita ketinggalan sembahyang, kita kada peduli, kita kada kaganangan, kada mengganggu kegiatan-kegiatan kita. Orang azan, orang sembahyang kada mengganggu kegiatan kita, seolah-olah kada ada orang azan. Nah ini berarti orang tersebut kada jujur dalam mengatakan bahwa Allah itu adalah maha besar. Nah sudahkah kita bersifat dengan kejujuran di dalam taat itu? Kalau belum, apa penyebabnya? Nah itu yang disuruh kita merenungi, memikirkan. Sehari-hari kita mengatakan berapa kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Itu ucapan kita. Nah, ucapan kita itu diuji kejujurannya. Apakah kita bujur berlindung dengan Allah daripada syaitan? Kalau kita selama ini masih suka mengabulkan keinginan syaitan, kita masih suka datang ke tempat-tempat syaitan, kita masih suka berkawan dengan syaitan, tapi di mulut kita, aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan. Nah ini kada jujur. Kada jujur. Karena di mulut berlindung dengan Allah dari godaan syaitan, tapi kenyataannya sehari-harinya berkawan dengan syaitan. Nah itu dimaksud dengan sidik amalan dalam amalan-amalan taat tadi. Maka hendaklah seorang hamba berpikir setiap hari dalam hatinya apa yang menyulitkannya dari sifat-sifat ini. Apa sulitnya aku jujur? Apa sulitnya aku ikhlas? Apa sulitnya aku takut kepada Allah? Nah dengan berpikir seperti itu, lalu bisa mencari jalannya, mencari penyebabnya. Apabila ia memerlukan kepada sesuatu dari sifat-sifat ini perlu kepada sifat tobat, perlu kepada sifat ikhlas, perlu kepada sifat sidik, perlu kepada sifat khusyuk, maka hendaklah ia tahu bahwa itu adalah ahwal, bahwa itu adalah keadaan. Tobat itu keadaan. Kan tobat itu intinya adalah penyesalan terhadap dosa. Nah, penyesalan terhadap dosa itu satu keadaan yang tidak dibuahkan kecuali oleh ilmu-ilmu.
Maulah ada penyesalan dosa kalau kada punya ilmu, kada bisa. Ilmu dahulu ada, timbullah satu keadaan. Ini bahayanya dosa. Timbul keadaan. Apa keadaannya orang yang menyesal? Bagaimana keadaannya orang yang menyesal? Orang menyesal maulah tertawa, kada mau. Orang menyesal maulah gembira ria, kada mau. Nah, orang menyesal itu pasti sedih, bahkan bisa menangis. Nah, itulah tobat. Tobat itu adalah penyesalan. Penyesalan itu adalah keadaan yang dibuahkan oleh ilmu. Dan bahwa ilmu-ilmu itu tidak dibuahkan kecuali oleh pikiran-pikiran. Dari fikir timbul pengetahuan, dari pengetahuan timbul keadaan, dari keadaan timbullah perbuatan. Maka apabila ia berkehendak memperoleh bagi dirinya akan ahwal atau keadaan tobat dan penyesalan, maka hendaklah pertama-tama ia memeriksa dosa-dosanya. Kita hendak tobat, kita hendak menyesali dosa. Yang pertama yang kita kerjakan adalah memikirkan tentang dosa-dosa yang kita lakukan, dan hendaklah mengumpulkannya atas dirinya. Kumpulkan dosa-dosa kita, kita ingat, kumpulkan. Dulu pernah ini, dulu pernah itu, dulu pernah menipu orang, dulu pernah minum kada bayar, dulu pernah makan kada bayar, dulu pernah macam-macam, dulu pernah menyambat si fulan, memfitnah si fulan. Kumpulkan semuaan. Dan hendaklah ia memandang besar kepadanya di dalam hatinya. Kumpulkan dosa-dosa tadi sehingga sangatlah besar. Kemudian hendaklah ia memikirkan tentang ancaman dan kekerasan yang disebutkan dalam agama tentang dosa-dosa itu. Bagaimana firman Allah tentang dosa? Bagaimana sabda Nabi tentang dosa? Bagaimana perkataan para ulama tentang akibat daripada satu dosa? Nah, pikirkan itu. Dan hendaklah ia meyakinkan pada dirinya bahwa ia menghadapi kemurkaan Allah Ta'ala. Kesimpulannya, aku sekarang berada dalam murkanya Allah. Kumpulkan semuaan dosa-dosa yang digawi sehingga terasa besarnya dosa itu. Ingat bahaya-bahaya dosa, akibat-akibat dosa. Lalu ambil kesimpulan bahwa aku sekarang berada dalam kemurkaan Allah. Sehingga terbangkit baginya keadaan penyesalan. Para ulama meneliti dari berbagai macam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akibat daripada dosa yang kita kada tobat dari dosa itu. Pertama, jalbu dzambin akhar, menarik dosa yang lain. Nah, jadi satu perbuatan dosa kalau kita kada tobat kepada Allah, maka si dosa ini hidup dan menarik, mengajak kita untuk berbuat dosa lagi. Kalau inya kada tobat lagi daripada dosa yang kedua, akan mengajak dosa-dosa lagi. Jalbu dzambin akhar.
Yang kedua, hirmanu ladzatil ibadah, tertegahnya kelezatan ibadat kepada Allah. Tertegah kelezatan ibadat kepada Allah. Artinya beribadat itu kadang mau nyaman, beribadat itu tak paksa karena kewajiban atau karena ada untingan. Kalau semata-mata mengabdi kepada Allah, inya kada kawa. Dosa yang kita kerjakan dan kita kada tobat itu menegah kenyamanan beribadat. Kenapa kita kada nyaman baca Quran? Padahal Al-Quran sudah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu akan sejuk hatinya, akan tentram damai hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala ketahuilah ulihmu bizikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir itu hati menjadi bahagia, damai, tentram. Itu Al-Quran menjelaskan. Tapi kenapa kita berzikir hati kada mau tentram? Beratus zikir, ribu zikir sudah diucapkan la ilaha illallah atau salawat atau tasbih, kada mau juga tenang hati. Kenapa sebabnya? Karena kita ditegah. Kenapa ditegah? Karena ada dosa yang kita belum tobat daripadanya, atau sudah tobat cuma kada bujur tobatnya sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita, diri kita bersih daripada dosa, satu kali kalimat la ilaha illallah pun itu bisa menyejukkan, mendamaikan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, jadi kenapa kita kada tahan lawas beribadah? Kenapa kita kada tahan? Karena dosa penyebabnya. Kada ada jalan lain. Tahrimu ladzatil ibadah. Kada kau mendengar jumlah nang banyak, orang asa banyak benar. Berapa dibaca sehari? 1000 mah banyaknya. Pada 1000 tuh paling makan waktu seperempat jam. Asa banyak benar sudah itu. Kenapa? Karena asa uyuh. Berzikir tuh 1000 dianggap seperempat jam. Tapi asa banyak benar, asa uyuh benar. Kenapa? Karena ada dosa nang kada diampuni Allah. Ada dosa nang kita belum tobat. Padahal jika kita kada mau ucap zikir 1000 kali, 10.000 ya tuh kada merasa uyuh. Yang kita ucapnya lain daripada zikir, lain daripada selawat, bepandiraan, berkisahan 2-3 jam, kada merasa uyuh. Kenapa? Karena itu lain daripada ibadah. Nah, akibat dosa. Yang ketiga, akibat daripada dosa tadi hirmanu taufik, ditegah taufik Allah. Taufik itu artinya kemudahan, kenyamanan ibadah. Taufik artinya adalah kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Itu orang yang diberi taufik oleh Allah, ibadah apapun nyaman menggawinya, kada ada rasa berat, kada ada rasa sulit. Banyak amalan-amalan yang sudah kita tahu tapi kita kada diberi taufik oleh Allah sehingga kita kada mampu mengamalkannya. Baik dari pelajaran, baik dari buku, baik dari macam-macam, banyak macam-macam ibadah yang kita ketahui. Bila kita baca ini, bila kita baca ini ke surga, bila kita baca ini selamat dari neraka, bila kita baca ini selamat dari siksa kubur, bila kita baca ini kada kehausan di padang mahsyar, saling banyakan. Tapi kita kada kau membaca kalau kita belum ada taufik Allah.
Nah, kenapa taufik Allah itu terhalang datang kepada kita? Karena dosa. Yang keempat, akibat daripada dosa yang kita kada tobat atau tobat juga cuma kada bujur, zulmatul qalbi, gelapnya hati. Hati gelap. Kada kau membedakan lagi nang mana nang bujur, nang mana nang salah. Kada kau lagi membedakan nang mana suruhan Allah, nang mana suruhan syaitan. Kada kau membedakan mana nang baik, nang mana nang jahat, karena mata hatinya sudah gelap. Kenapa bisa jadi gelap hati itu? Karena ditutupi oleh dosa. Yang kelima, akibat daripada dosa itu adalah nuksanul akal, berkurangnya akal. Setiap dosa, satu dosa mengikis akal. Padahal akal ini adalah sesuatu yang paling berharga di dalam diri manusia, karena dengan akal itulah kita bisa taklif, kita bisa menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita kada punya akal, kita kada jadi apa-apa. Nah, dengan perbuatan dosa yang kita lakukan, akal itu selalu berkurang. Daya untuk makrifat kepada Allah selalu lemah. Nang keenam, akibat perbuatan dosa yang kita lakukan, hirmanul ilim, tertegah dapat ilmu. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahaya kada diberikan Allah kepada orang yang maksiat. Yang ketujuh, akibat dosa itu apa? Hubbul fasikin wa bughdus salihin. Akibat dosa yang kita gawi, kita akhirnya katuju lawan orang-orang fasik dan kada katuju beparak lawan orang-orang salihin. Dibawai bailang kepada tuan guru maka dandak supan asa ngalih. Nah, kebanyakan dosa. Kada katuju beparak orang saleh, katujunya cuma beparak lawan orang-orang fasik. Nah, yang kedelapan yaitu adalah su'ul khatimah. Yang paling berat itu akibat dosa tadi seseorang bisa matinya karena membawa iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita pikirkan itu akibat dosa, akibat dosa, akibat dosa, supaya bisa terdorong hati kita untuk tobat kepada Allah. Dan apabila ia berkehendak agar terbangkit keadaan syukur dari hatinya, maka hendaklah ia memikirkan tentang perbuatan baik Allah kepadanya dan kenikmatan-kenikmatannya yang dianugerahkan kepadanya, dan tentang melepasnya akan keilukan tutupannya atas hambanya. Syukur, i'tirafun ni'mah minallah. Syukur itu adalah mengakui bahwa nikmat ini dari Allah. Mengakui dalam hati artinya mengakui. Sedangkan buahnya daripada syukur itu adalah sarfun ni'am ila ma fihi ridallah, menggunakan nikmat di jalan keridaan Allah.
Itu buah daripada syukur. Sedangkan syukur itu adalah mengakui bahwa nikmat yang ku terima ini bukan dari Fulan bin Fulan, bukan dari usaha, bukan dari perdagangan, bukan dari apapun. Nikmat yang ku terima ini adalah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia berkehendak agar terbangkit keadaan syukur dari hatinya, maka hendaklah ia memikirkan tentang perbuatan baik Allah kepadanya dan kenikmatan-kenikmatannya yang dianugerahkan kepadanya, dan tentang melepasnya akan keelukan tutupannya atasnya si hamba itu. Salah satu nikmat yang besar dari Allah adalah satrul uyub, ditutupinya aib. Ini nikmat yang besar. Menurut apa yang telah kami jelaskan sebagiannya pada kitab syukur, maka hendaklah ia menelaah yang demikian itu. Al-Quran menerangkan kalau hendak dapat nikmat yang lebih daripada yang ada, syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi akui bahwa nikmat yang kau terima ini dari Allah dan gunakan di jalan yang diridai Allah. Itu intinya bersyukur. Dan apabila ia berkehendak keadaan cinta dan rindu, maka hendaklah ia bertafakkur tentang keagungan Allah, keelokannya, kebesarannya, dan kesombongannya, dan demikian itu dengan memandang pada keajaiban-keajaiban hikmahnya dan keindahan-keindahan ciptaannya, sebagaimana yang akan kami isyaratkan daripadanya pada bagian kedua daripada pikir ini. Kayak apa supaya cinta lawan Allah itu? Banyak caranya untuk bisa cinta kepada Allah. Antara lain dengan memandang kehebatan, keajaiban ciptaannya. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah di makam yang lebih tinggi. Mereka itu cinta kepada Allah karena kehebatan, karena keelokan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka cinta dan ingin bertemu dengan pencipta itu. Nah, untuk orang-orang yang mubtadiin, untuk orang-orang yang pemula, supaya bisa mencintai Allah itu caranya adalah menghadirkan di dalam hati kita kebaikan Allah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Itu sudah tabiat hati. Kalau orang tuh berbuat baik kepada kita, berbuat baik, hari-hari berbuat baik, akhirnya hati kita cinta kepadanya. Mau kada mau. Itu tabiat hati. Oleh orang kada berisi hati. Kalau orang berisi hati, dibaiki pasti cinta. Nah, kita meyakini, kita mengetahui bahwa orang yang paling baik kepada kita, orang yang paling menolong kita, orang yang memelihara kita, tidak ada lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling banyak, yang paling berbuat baik kepada kita lebih daripada siapapun? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kalau kita memikirkan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, akan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia menghendaki keadaan takut, kayak apa supaya takutan lawan Allah nih? Maka hendaklah ia memandang pertama-tama tentang dosa-dosanya yang zahir dan yang batin. Kemudian hendaklah ia memikirkan tentang kematian dan sakaratnya. Kemudian tentang yang sesudahnya daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, siksaan kubur, ularnya, kalajengkingnya dan ulat-ulatnya. Kita pikirkan bagaimana dahsyatnya ciptaan Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan bagaimana maha kuasanya Allah itu kalau menghendaki sesuatu apapun jadi. Nah, supaya mau juga takutan nih hati lawan Allah taala. Kemudian memikirkan tentang huru hara panggilan ketika ditiup sanggakala. Kemudian tentang huru hara padang mahsyar ketika dikumpulkan para makhluk di atas satu dataran. Kemudian tentang tanya jawab pada hisab, pada yang sedikit dan yang lebih sedikit. Kemudian tentang sirat, titian di atas neraka, kehalusannya dan ketajamannya. Kemudian tentang bahayanya urusan padanya, dan ia akan diarahkan ke kiri, maka ia termasuk penghuni neraka, atau ia diarahkan ke kanan, maka ia bertempat di darul qarar, negeri yang abadi, yaitu surga. Kemudian hendaklah ia menghadirkan pulang di dalam hatinya setelah huru hara kiamat, di dalam hatinya akan bentuk neraka jahanam. Neraka jahanam yang disebutkan di dalam beberapa hadis, kalau batu ditimbai ke bawahnya 70.000 tahun hanya sampai ke dasarnya. Itulah tempat orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapisan-lapisannya, belenggu-belenggunya, burgul-burgulnya, pohon zakumnya, nanahnya, macam-macam siksaan padanya. Jelik rupa-rupa malaikat zabaniyah yang diwakilkan dengannya. Dan sesungguhnya setiap kali masak kulit mereka, maka mereka digantikan dengan kulit yang lain. Dan bahwa setiap kali mereka hendak keluar daripadanya neraka tadi, maka dikembalikan kepadanya. Dan bahwa mereka apabila melihatnya dari tempat yang jauh, maka mereka mendengar kemarahan dan suara nyalanya. Dan begitulah selanjutnya kepada semua yang tersebut dalam Al-Quran, dari penjelasannya tentang bagaimana dahsyatnya siksaan Allah kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diharapkan dengan berpikir seperti itu bisa timbul khauf, bisa timbul takutan berbuat maksiat, takutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ia berkehendak menarik keadaan harap, maka hendaklah ia memikirkan kepada surga, kenikmatan-kenikmatannya, pohon-pohonnya, sungai-sungainya, bidadarinya, anak-anaknya, kenikmatan yang kekal dan kerajaan yang abadi. Bila mana kita cerita surga, cerita tentang kelezatan, kemewahan dan kehebatan isi surga itu, maka hati kita pasti akan tergerak
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk menimbulkan harap kepada Allah itu, pikirkanlah kenikmatan yang disediakan Allah kepada orang-orang yang taat. Nah, maka begitulah jalan pikiran yang dengannya ia mencari ilmu-ilmu yang dapat membuahkan, menarik keadaan-keadaan yang dicintai, atau pembersihan diri dari sifat-sifat yang tercela. Nah, disitulah Rasulullah SAW menerangkan bahwa ganjaran pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang sesaat berpikir. Pikir nang macam apa? Memikirkan hal-hal seperti tadi, memikirkan sesuatu yang bisa menarik sifat-sifat terpuji, bisa membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Nah, ingat situ, dan telah kami sebutkan. Zal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allahu Allah, 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 Allah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك